Sebuah truk tangki yang melaju kencang di Kecamatan Mumbulsari, Jember, Jawa Timur tiba-tiba menabrak dua rumah warga. Tak hanya rumah, dua sepeda motor dan sebuah mobil juga tertabrak hingga ringsek. Akibatnya, dua rumah warga yang difungsikan sebagai salon dan posko keamanan ini hancur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian tidak ada warga yang berada di lokasi. Diduga kecelakaan terjadi gara-gara sopir yang mengantuk saat berkendara. Meluncur dari arah utara ke selatan. Yang bersangkutan bermaksud ke arah Curanongko. Namun sesampainya di TKP, pengemudi diduga dalam kondisi mengantuk dan menumbur kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang sedang terparkir di tepi jalan. Selanjutnya menumbur pohon jambu dan menimpa dua unit rumah. Usai peristiwa ini, sopir truk kemudian ditangkap untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Mati listrik, ibu dan bayi terjebak lift di gereja HKBP Bogor. Penangkapan pembacok istri hingga tewas di Kepahyang, Bengkulu berjalan dramatis. Pelaku ancam polisi dengan marah. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto kemarin. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Aya Nufus. Dan saya Brema Ratenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat menimpa pasar tradisional Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kobaran api yang cepat merambat tersebut pemirsa meludeskan 5 unit kios. Kobaran api dan kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di komplek pasar tradisional Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu siang. Para warga berhamburan menyelamatkan diri dan mengevakuasi barang-barang berharga mereka. Api diduga berasal dari toko yang berjualan karung dan peralatan rumah tangga. Api membesar dan akhirnya menghanguskan 4 kios dan 1 lapak jualan. Selang beberapa waktu, 3 mobil pemadam kebakaran yang tak jauh dari lokasi berdatangan dan berhasil mengendalikan api hingga tidak sampai menjalar ke pasar utama Limpung. Saya baru sudah semerang atau yang nganu geni ini pun dari belakang atau mana, Pak? Belakang. Oh, saat itu jenengan lagi apa? Lagi nang kene nang hubungan karo cah ojek. Oh, lagi kumpul. Dongeng ngono. Terus lihat api gimana? Ngono kuwi ana sing ngomong, "Kayak gue Bambang kok barang dololeh marah-marah geni wis bul juga." Saat ini kami berada di TKP kejadian di seputaran Pasar Limpung. Di sini terjadi kebakaran terhadap 4 kios Pasar Limpung yang di dalamnya terdapat kandi, ciki, kemudian kelapa dan sebagainya. Saat ini Pemda Batang dengan 3 mobil pemadam kebakaran masih berupaya dan terlihat api sudah mulai padam. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran dan mendata sembari menunggu hasil dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, pemirsa 8 rumah kontrakan di Durensawit, Jakarta Timur terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan.
Api berkobar melalap 8 rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu pagi. Warga pun panik melihat api menghanguskan rumah mereka. 11 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. 1 jam kemudian api berhasil padam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Masih dari warga sekitar pukul 6 kami di jalan Buara 3, Pak. Setelah itu kami menunjukkan dari pos-pos terdekat dari wilayah Duren Sawit dan dari kantor unit, semua unit sebanyak 11 unit yang kita luncurkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tempat pembuangan akhir Cikundus, Kota Sukabumi terbakar pada Minggu siang. Api diduga berasal dari gas metana tumpukan sampah yang terpapar cuaca panas. Api dan kobaran asap muncul dari tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir Cikundul, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu siang. Sampah yang didominasi plastik dan angin kencang membuat api cepat menyebar. 4 mobil damkar dari Kota Sukabumi dibantu 3 mobil damkar dari Kabupaten Sukabumi dikerahkan ke lokasi. Untuk mempercepat proses pemadaman, 2 mobil tangki air berkapasitas 10.000 liter juga diturunkan. Kebakaran diduga berawal dari gas metana yang muncul di tumpukan sampah akibat paparan cuaca panas. Untuk sementara mungkin itu ada semacam dari bawah itu dari gas metan kalau berdasarkan informasi yang dapat kami terima itu, jadi muncul api itu dari bawah. Yang terbakar mungkin lumayan luas juga. Yang pasti kondisi lahan yang terbakar karena mungkin di situ lebih banyak plastik atau apa, mungkin agak sedikit kita ada agak lama untuk penanganan. Hingga Minggu malam asap masih muncul dari tumpukan sampah. Akibat peristiwa ini, setengah hektar tumpukan sampah ludes terbakar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kabel udara yang semrawut di Jalan Suryo Pranoto Gambir, Jakarta terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Kobaran api dengan cepat membakar kabel udara yang semrawut di tiang listrik Jalan Surya Pranoto Gambir, Jakarta Minggu pagi. Bahkan sejumlah kabel yang terbakar berjatuhan ke trotoar. Sempat terjadi beberapa kali letupan hingga membuat para pengendara yang melintas panik sehingga terpaksa memutar arah. Diduga kebakaran akibat hubungan korsleting listrik. Keluar api, sekarang nggak mengakhir ya. Keluar api, udah Sabtu keluar api juga udah jam. Hari Minggunya saya kemarin dagang api kecil, kecil gede, ini pada joget di kabel. Oh, semuanya terbakar ya? Bakar. 4 mobil pemadam kebakaran dan belasan personil dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Petugas Damkar Kota Bogor mengevakuasi seorang ibu bersama balitanya yang terjebak di dalam lift gereja HKBP Bogor. Lift mengalami gangguan sistem akibat mati listrik. Inilah proses evakuasi bayi dan ibunya yang terjebak di dalam lift di gereja HKBP Bogor di Jalan Paledang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang. Korban naik lift dari lantai 1 menuju lantai 2. Namun di pertengahan, lift mendadak berhenti karena mati lampu. Petugas Damkar Kota Bogor yang tiba di lokasi langsung menyelamatkan korban di dalam lift. Dalam proses evakuasi, petugas kesulitan akibat lift berhenti di pertengahan antara lantai 1 dan lantai 2. Korban yang terjebak dalam lift selama 20 menit dievakuasi dengan cara membuka paksa pintu lift menggunakan alat. Korban 2 orang selamat, ibu dan balita. Kita memakai alat cutting, alat pemotong. Alhamdulillah korban selamat. Penyebabnya apa? Macet atau kemungkinan dari elektriknya. Petugas damkar akhirnya mengevakuasi ibu dan bayi keluar dari dalam lift. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Aksi heroik seorang bocah di Bandar Lampung saat menggagalkan kawanan pelaku jambret terekam CCTV. Meski sempat terjatuh dari sepeda motor saat dikejar, namun kawanan pelaku berhasil kabur.
Seorang bocah di Jalan Ridwan Rais, Gangkinan, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, jadi korban penjamretan. Aksi heroik bocah yang berusaha menggagalkan aksi para pelaku terekam CCTV. Dalam rekaman video CCTV, kawanan pelaku berjumlah 3 orang berboncengan mengendarai sepeda motor, merampas handphone korban yang sedang bermain game di teras rumahnya. Korban refleks mempertahankan handphone miliknya dan mengejar para pelaku hingga salah satu pelaku terjatuh dan melepas handphone korban. Kakak korban yang menyaksikan peristiwa ini mengaku sempat turut mengejar pelaku. Warga mulai ramai setelah para pelaku berhasil melarikan diri. Terus dia pura-pura dia nanya jam. Begitu dia belum ngomong, dia udah langsung ngambil handphonenya, langsung kabur, dikejarlah adik saya langsung. Gitu. Terus saya ngeliat dari jauh itu, saya ngeliat adik saya lari itu, saya langsung ngikut lari juga, langsung saya teriakin. Di situ langsung baru pada warga keluar gitu. Meski korban tidak melaporkan kejadian ini ke polisi, namun kasus ini kini ditangani kepolisian sektor Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cilincing, Jakarta terekam CCTV. 2 sepeda motor milik penghuni kos raib dalam semalam. Dua pelaku curanmor masuk ke sebuah rumah kos di Jalan Rorotan 11 Cilincing, Jakarta Utara. Setelah merusak rumah kunci kendaraan kurang dari 5 menit, 2 sepeda motor milik penghuni kos berhasil diambil kedua pelaku. Peristiwa hilangnya motor penghuni kos ini terjadi pada waktu subuh. Pagar yang jarang digembok membuat pencuri leluasa masuk ke area parkir rumah kos. Itu pintunya nggak dikunci, Pak. Jadi memang jarang dikunci. Sejak ada kejadian, sekarang peraturannya beda lagi. Kini korban telah melaporkan kasus pencurian kendaraan ini ke Polsek Cilincing. Polisi masih memburu para pelaku yang diduga kerap melancarkan aksinya di wilayah Cilincing dan sekitarnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kedapatan mencuri sejumlah besi proyek bangunan JPO Stasiun Pondok Kopi, pemirsa, 3 pemuda ditangkap saat akan membawa barang curiannya ke dalam gerobak. Para pelaku berteriak dan menolak dibawa ke kantor polisi. Tiga pemuda ini berteriak dan menolak saat akan dibawa ke kantor polisi sektor Durensawit, Jakarta Timur. Ketiganya ditangkap saat ingin mengangkut barang curian berupa besi milik proyek pembangunan JPO Stasiun Pondok Kopi, Jakarta Timur ke dalam gerobak sepeda motor. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang curiga dengan sejumlah pemuda, kemudian melapor ke kantor polisi. 3 dari 8 pelaku ditangkap, sementara 5 pelaku lainnya melarikan diri. Peristiwa pencurian Pak Kapoldi di Jalan Pondok Kopi, Pak Dioper. Dia menggunakan apa tuh saat melakukannya? Menggunakan gerobak. Pelakunya sekitar 8 orang. Untuk tadi lokasi pengambilannya di wilayah mana nih? Dioper. Ketiga pelaku dibawa ke Mapolsek Durensawit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah besi dan gerobak serta sepeda motor pelaku diamankan sebagai barang bukti. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat kembali mendatangi lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang. Polisi berencana menggelar olah tempat kejadian perkara ulang pada Selasa mendatang. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mendatangi lokasi pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagat, Subang, Jawa Barat. Polisi juga menurunkan petugas pembersih rumput untuk membersihkan semak-semak yang telah menutupi rumah lokasi pembunuhan. Untuk mensterilkan lokasi kejadian, garis polisi dipasang sebelum gelar olah tempat kejadian perkara ulang yang akan dilakukan pada Selasa mendatang. Olah TKP ini akan dilakukan dengan melibatkan para tersangka dan juga tim Inafis Polda Jawa Barat. Bang, tadi yang dicari itu apa sih Bang untuk pemeriksaan itu Bang? Nanti akan kita cari barang bukti, nanti kita hadirkan juga tersangka Danung
kita bawa ke TKP untuk mencari kembali alat-alat yang mungkin masih tertinggal. Jadi kemarin kita menemukan alat yang digunakan untuk membersihkan darah dan lain-lain. Kapan, Mas? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah TKP ulang. Kita akan hadirkan dari Den, kemudian Puslapor, Inavis, kita akan hadirkan di sini. Sebelumnya, pemirsa, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ironisnya pemirsa, kelima tersangka tersebut merupakan keluarga korban. Polda Jawa Barat resmi menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. 5 orang yang ditetapkan tersangka yaitu keponakan korban Muhammad Ramdanu alias Danu, ayah sekaligus suami korban Yosef Hidayah, istri muda Yosef Mimin Mintarsih, dan 2 anak Mimin yaitu Arigi Reksa Pratama serta Abi. Namun dari 5 tersangka tersebut polisi hanya melakukan penahanan terhadap 2 orang yaitu Danu dan Yosef, sementara 3 tersangka lainnya hanya diberlakukan wajib lapor. Kuasa hukum para tersangka mempertanyakan alasan penetapan tersangka 4 kliennya tersebut. Pasalnya, ia menilai penetapan tersangka hanya berdasarkan pengakuan Danu. Yang kami sayangkan ada penetapan tersangka itu berdasarkan keterangan dari saudara Danu. Itu yang saya sayangkan. Dari 4 terduga tersangka itu, klien kami ada 3 yang tidak mengenal Danu. Itu yang jadi disayangkan, karena dari awal dari penyidikan bahwa Yosef, klien kami Yosef, Mimin, Arigi dan Abi itu tidak pernah melakukan tindak pidana, apalagi mengetahui. Pasca penetapan 5 tersangka atas kasus pembunuhan ibu dan adiknya, Yoris Raja Amanullah berziarah ke makam para korban di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Campur aduk ya, speechless sih. Jadi ada rasa gembira ada, sedih ada, kecewa ada, marah ada. Ya itu gimana nanti inilah dari kepolisian ya. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan kami dari pihak keluarga sangat percaya dengan profesionalisme dari Polda Jabar bisa mengungkap. Pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu di rumahnya di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kedua mayat korban ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard di garasi rumahnya. Kasus sempat mengalami kebuntuan hampir selama 2 tahun lamanya dan akhirnya kini mulai terungkap karena salah satu pelaku menyerahkan diri. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, bakal calon Presiden Prabowo Subianto resmi memilih putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Ya, informasi akan hadir usai jeda berikut, tetap di iNews Pagi.